pertanyaan-pertanyaan akhir ini mungkin untuk generasi muda ini, Pak. Generasi muda itu kadang-kadang lupa bahwa untuk sebuah kesuksesan itu diperlukan perjuangan. Dan kalau generasi muda ngelihat tokoh-tokoh kan dia ngelihatnya saat ini, tidak masa-masa sebelumnya. Padahal untuk mencapai tujuan tadi, eh, secara gradual perjuangan untuk meraih sukses itu banyak diperlukan berbagai macam pengorbanan. Nah, dalam situasi yang sekarang untuk menuju Indonesia emas juga ini kan at the end of the day nanti kan pemimpin kita ini kan anak-anak muda sekarang yang sedang berada di pupuk pemerintahan. Bahkan mungkin yang sekarang masih kuliah gitu ya. Eh, Mas Prof ada apa namanya pesan pada generasi muda gitu supaya dia menjadi seorang pemimpin yang betul-betul bisa memimpin Indonesia pada saat Indonesia ini jadi negara maju. Tetapi bukan hanya memikirkan bagaimana secara ekonomi maju, tetapi juga memikirkan bagaimana institusi ini berkembang. Jadi tidak terjadi goncangan dan perubahan sosial karena memang dipersiapkan dari awal. Monggo, Mas Prof, gimana kira-kira? Ini pertanyaan wah menarik dan paling seksi ini ya. Yang pertama memang kalau di academic knowledge saya atau soft skill saya, kita baca kasus Chili ya. Chili itu satu negara yang cukup berhasil di Amerika Latin di dalam menuju melepas dari middle income trap itu ya. Tapi in the end of proses itu dia melupakan kelas menengah ini. Kelas menengah. Akibatnya apa? Kelas menengahnya itu banyak melakukan kehilangan trustworthiness kepada government ya. Sehingga itu juga bisa menyebabkan the sustainability tadi tidak tercapai dengan baik gitu ya. Ini kalau kita baca di beberapa scholar-scholar termasuk para teknokrat kita kemarin gitu ya. Nah, untuk Indonesia ini saya setuju banget ini ya. Institusi itu kan penting. Kita tahu apa yang terjadi masa lalu, masa kini, dan masa yang akan datang. Kalau kita stop masa saat atau masa lalu, kita kehilangan wisdom, kehilangan roh, kehilangan yang saya sebut the embeddedness mindset di dalam institusi gitu ya. Kita bisa change dengan digital, dengan ini, tapi pertumbuhan. Tapi bagaimana inequality-nya? Bagaimana trustworthiness-nya? Gitu ya. Dan kalau kita nggak tahu trustworthiness, kita nggak tahu apa yang terjadi masa lalu, apa yang terjadi masa kini, ya kita asumsi, given ya. Lalu kita melakukan perubahan. Misalnya dengan digitalisasi dan seterusnya. Tapi kalau institusi tidak mengawal, formal, informal, beserta aturan kenegaraan, nanti kita akan terjadi inequality lagi. Ya, machine learning harus dipakai secara membaca institusi wisdom tadi, harus bicara transparan, accountable, dan berbagi. Ya, teknologi harus bisa berbagi, pengguna, owner, dan masyarakat. Itu harus diatur dalam institusi. Kalau enggak, nanti pertumbuhan tercapai 10%, tapi ketimpangan tetap ya. Nah, kita nggak boleh melakukan kesalahan. Nah, si talenta muda, dia pandai membaca tadi, membaca apa yang terjadi masa depan, tapi juga flashback masa lalu gitu ya. Masa lalu itu penuh dengan inovasi, innovation. Dulu kita bicara revolusi industri di Inggris, industri baru, lalu pertumbuhan manufacturing, tapi habis itu terjadi deindustrialisasi, terjadi inequality, dan sekarang kita kalau nggak belajar itu kan kita nggak tahu, kita hanya bicara masa depan, nanti masa depan. Kita bisa melakukan kesalahan berulang-ulang nanti, inequality, ketidakseimbangan antar pendapatan, antar kesempatan, opportunity ya. Nah makanya itu saya sebagai dosen tuh pengen buat instalasi untuk menunjukkan ekonomi berlanjut sama ekonomi demokrasi.
saya baca tulisan adik-adik talenta ini, baca tulisannya Margaret Kelly dan Ted Howard ya di Amerika. 2019 buku itu namanya Ekonomi Demokrasi. Kalau kita ada badai, kita naik kapal itu harus bersama-sama. Let's tide the boat itu ya. Nggak boleh yang punya kapal besar yang naik. Nggak boleh yang punya modal yang naik. Harus bersama-sama. Itu John F. Kennedy tahun 77 ya. Presiden Amerika dulu. Lalu di dalam bukunya itu dia tulis bahwa membangun ekonomi itu harus ada 7 pilar. Yang dibangun lokal komunitasnya juga. Dulu lokal komunitas harus dibangun. Dia punya contoh di Cleveland sama kota di Inggris. Contohnya satu kota Inggris, satu kota Amerika. Cleveland dan satu lagi lupa aku, kota kecil di Inggris. Itu harus membangun lokal community. Kemudian harus menggunakan lokal material. Harus menggunakan local worker. Harus menggunakan local resource yang lain, termasuk local environment. Harus menggunakan lokal bagi hasil ya. Nah, 7 pilar itu bagian dari ekonomi demokrasi. Sehingga pembangunan boleh, investasi boleh, tapi 7 pilar itu harus diikutkan supaya people-nya berjalan, profit berjalan, people berjalan, dan planetnya berjalan. Nah, saya tulis dalam buku saya Ekonomi Demokrasi dan Berkelanjutan. Demokrasi yaitu membagi profit, membagi leader, membagi labor, membagi keberlanjutan, dan membagi hasil, bagi hasil. Itu yang saya ingin, bahwa ekonomi Pancasila, ekonomi demokrasi harus mulai dibangun case-nya, berhasil atau tidak kita ikuti longitudinal nanti dari ke tahun-tahun. Nah, adik-adik talenta harus bisa membaca. Sekarang banyak milenial itu kerja di LSM, kerja dan berubah living green ya, green living lah. Bagaimana kebijakan publik itu harus bicara masalah itu ya. Dan saya sepakat bahwa leadership talenta masa depan, the future leadership tidak hanya bicara upskilling, recycling dari critical thinking, critical review, digital reform, tapi harus wisdom, mindset masa lalu supaya berkelanjutan. Kalau enggak kita ditolak secara publik gitu ya. Luar biasa. Itu yang saya PR yang belum selesai. Sangat dalam sekali itu. Ternyata untuk menjadi pimpinan masa depan bukan hanya harus memikirkan peningkatan pertumbuhan ekonomi, tapi juga institutional buildingnya terus harus digarap supaya tidak muncul persoalan-persoalan baru justru karena ekonomi berkembang. Masalah-masalah yang berkaitan ketidakadilan, kemiskinan, dan yang lain-lain. Itulah institusi mengamalnya sampai 45. Luar biasa, matur sangat. Sami-sami. Ini belajar. Ditanya itu, saya belajar. Pertanyaan itu sangat menarik dan tinggi tingkatannya untuk menjawab. Dan mohon maaf, 7 tahun meninggalkan kampus, jadi bahasanya udah ikut-ikut birokrat. Luar biasa sekali. Terima kasih sekali. Saya yakin sekali, Pak Prof, banyak sekali inspirasi yang bisa diambil oleh generasi muda, terutama pada saat Mas Ir punya keinginan yang dibangun dari sebuah kegalauan, yang itu akhirnya menggiring dan membimbing Mas Ir untuk mencapai jenjang tertinggi di pendidikan, doktor kan. Tapi kemudian itu juga yang kemudian mendorong dan membimbing Mas Ir untuk menjadi profesor. Profesor itu kan jabatan tingkatan golongan paling tinggi di dosen kan Pak ya. Nggak ada yang lebih tinggi dari itu kan gitu ya. Dan profesor zaman dulu dan sekarang kan beda. Kalau profesor dulu zaman dulu tuh gambarannya sudah tua, kacamatanya taruh sini lupa gitu. Kalau profesor sekarang kan pasti banyak digemari oleh mahasiswi ini. Gitu. Matur nuwun sekali lagi, Mas Ir. Makasih hebat acara ini. Luar biasa. Demikian Sobat The Maestro, bincang-bincang saya dengan narasumber yang luar biasa, Profesor Wihana Kirana PhD, yang pengalamannya luar biasa. Satu hal saya kira yang bisa menjadi
inspirasi kita dan terutama kaum muda adalah bahwa menjadi seorang pemimpin tidak harus hanya mengandalkan ilmu-ilmu formal yang berasal dari universitas, tapi menggali dan mencari pengalaman-pengalaman di masyarakat, pengalaman-pengalaman pada saat bekerja dan melakukan sinergi dengan pihak lain itu menjadi lebih penting. Dan oleh sebab itu beliau dengan kegalauannya bisa membangun sebuah kompetensi yang sekarang saya kira tidak banyak dan mungkin sedikit dari ahli-ahli ekonomi yang kemudian fokus pada masalah-masalah yang berkaitan dengan institusi. Dan faktanya benar bahwa apabila sebuah negara akan maju di bidang ekonomi, suka tidak suka kondisi itu harus diikuti oleh institusi yang sesuai. Institusi yang benar-benar bisa mendorong kemajuan ekonomi dari sebuah negara. Terima kasih atas semua perhatiannya. Sampai jumpa kembali pada episode berikutnya dengan narasumber yang berbeda. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. The Maestro Media para maestro berbagi info. Terima kasih.